Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dalam video ini akan mempresentasikan tentang akhlak kepada Rasulullah SAW. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Muna Adila Bilqis, Nindi Sulastri, kemudian Rahayu Aninda, Risma Septiani, kemudian ada Sinta Sari, Sonia Nopanda, dan saya sendiri Jidan Ahamada. Dalam materi ini akan ada penjelasan beberapa poin penjelasan. Yang pertama, pengertian akhlak kepada Rasulullah SAW yang akan dibaca oleh Risma Septiani. Yang kedua, kewajiban mencintai Rasulullah SAW yang akan dibaca oleh Sonia Nopanda. Selanjutnya, bentuk akhlak kepada Rasulullah SAW yang akan dibaca oleh Nindi dan Sinta. Kemudian, contoh kasus nyata implementasi akhlak terhadap Rasulullah SAW yang akan dibaca oleh Muna dan Rahayu. Dan poin terakhir, contoh fenomena akhlak buruk terhadap Rasulullah SAW yang akan dibaca oleh saya sendiri. Selanjutnya mari kita dengar penjelasan pengertian akhlak kepada Rasulullah SAW yang akan dijelaskan oleh Risma Septiani. Mari kita simak. Pengertian akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu akhlak dalam bentuk jamaknya, sedangkan dalam bentuk mufradnya yaitu khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Secara terminologi, akhlak yakni sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memikirkan dan mempertimbangkan dahulu. Jadi pengertian akhlak kepada Rasul adalah tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim untuk meneladani sifat-sifat Rasul dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Iman kepada para nabi merupakan salah satu butir dari rukun iman. Dan sebagai umat Islam, tentu kita wajib beriman kepada Rasulullah SAW beserta risalah yang dibawanya. Untuk memupuk keimanan ini, kita perlu mengetahui dan mempelajari sejarah hidup beliau, sehingga dari situ kita dapat memetik banyak pelajaran dan juga hikmah. Rasulullah SAW adalah penutup para nabi dan rasul, serta utusan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat manusia. Beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah dan rasul yang tidak boleh didustakan. Beliau adalah sebaik-baiknya makhluk yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang derajatnya paling tinggi dan kedudukannya yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, kewajiban mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kewajiban karena termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam wajib meyakini dan mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusan Allah. Makna dari mengimani ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita harus menjalankan ajarannya, mentaati aturannya, dan berhukum pada ketetapannya. Di sini terdapat juga hadis riwayat Bukhari Muslim yang mana menjelaskan tidak beriman salah seorang manusia atau salah seorang di antaramu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan manusia lainnya. Di sini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia untuk mendapatkan ridho dan restu dari Allah, kita harus mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum yuhibbunallah fattabi'uni yuhyikumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim.
artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Di sini Allah memberitahu kepada Rasulullah agar kita umatnya harus mengikuti ajarannya, karena dengan mencintai Allah kita akan mengikuti ajaran Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Selanjutnya ada bentuk akhlak terhadap Rasulullah SAW. Di antaranya yang pertama, ridho dan beriman kepada Rasul. Ridho dan beriman kepada Rasul inilah sesuatu yang harus kita nyatakan sebagaimana hadis Nabi, yang artinya aku ridho kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Beriman pada Nabi dan Rasul ini berarti kita beriman kepada para Rasul yang telah diutus oleh Allah. Kita mengakui kerasulannya dan menerima semua ajaran yang telah disampaikannya. Lalu yang kedua, mencintai dan memuliakan Rasulullah. Yang harus kita tunjukkan dalam akhlak yang baik terhadap Rasul ialah mencintai beliau setelah kecintaan kita kepada Allah. Di samping itu, jika ada seseorang yang mengaku dirinya telah beriman, tetapi ia lebih mencintai yang lain selain Allah dan Rasulnya, maka Rasulullah tidak mengakui beliau telah beriman. Seperti hadis riwayat Bukhari yang artinya, tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Lalu yang ketiga, taat kepada Rasulullah. Menaati Rasulullah ialah hak yang mutlak bagi orang-orang yang beriman. Bahkan orang yang menaati Allah dan Rasul akan ditinggikan dan dimuliakan derajatnya. Sesuai firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 69 yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahinya nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi dan orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Lalu yang keempat, membaca sholawat dan salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat telah bersolawat kepada beliau, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah pun memerintahkan hambanya untuk mengucapkan sholawat dan taslim kepada beliau, seperti Quran Surat Al-Ahzab ayat 5-6. Sesungguhnya Allah dan para malaikat telah bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Adapun menurut Ibnu Qayyim, beberapa manfaat membaca sholawat kepada Nabi ialah sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah, lalu akan mendapatkan 10 kali sholawat dari Allah dan akan dikabulkannya doa-doa. Bentuk akhlak terhadap Rasulullah SAW. Yang kelima, menghidupkan sunnah Rasul. Kepada umatnya, Rasulullah tidak mewariskan harta yang banyak, tapi yang beliau wariskan adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena itu, kaum muslimin yang berakhlak baik kepadanya akan selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah agar tidak tersesat. Selain itu, Rasul juga mengingatkan umatnya agar waspada terhadap bid'ah dengan segala bahayanya. Beliau bersabda, sesungguhnya siapa yang hidup sesudahku akan terjadi banyak pertentangan. Oleh karena itu, kamu semua agar berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para penggantiku. Berpegang teguhlah kepada petunjuk-petunjuk tersebut dan waspadalah kamu kepada sesuatu yang baru. Karena setiap yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap kesesatan itu di neraka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi, dan Tirmizi. Dengan demikian, menghidupkan sunnah Rasul menjadi sesuatu yang amat penting sehingga begitu ditekankan oleh Rasulullah SAW. Yang keenam, menghormati pewaris Rasul. Berakhlak baik kepada Rasul
juga berarti harus menghormati para pewarisnya, yakni para ulama yang konsisten dalam berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam, yakni yang takut kepada Allah dengan sebab ilmu yang dimilikinya. Kedudukan ulama sebagai pewaris Nabi dinyatakan oleh Rasulullah, dan sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Sesungguhnya Nabi tidak mewariskan uang dinar atau dirham. Sesungguhnya Nabi hanya mewariskan ilmu kepada mereka. Maka barang siapa yang telah mendapatkannya berarti telah mengambil bagian yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang ketujuh, berziarah ke makam Rasulullah. Berkunjung ke makam Rasulullah merupakan amalan sunnah, yakni amalan yang sangat mulia dan sangat dianjurkan. Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi Muhammad bersabda yang artinya, barang siapa berziarah ke makamku, maka ia dijamin akan mendapat syafaatku. Saat melaksanakan haji merupakan kesempatan emas bagi umat Islam untuk berziarah ke makam Rasulullah. Maka dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, siapa yang melaksanakan ibadah haji lalu berziarah ke makamku setelah aku meninggal dunia, maka ia seperti orang yang berziarah kepadaku ketika aku masih hidup. Hadis riwayat Darul Qutni. Maka berziarah ke makam Rasulullah tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan sangat dianjurkan karena akan mengingatkan kita akan jasa dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi salah satu bukti mengguratnya kecintaan kita kepada beliau. Kedelapan, mencontoh akhlak Rasulullah. Jika Rasulullah bersikap kasih sayang, keras dalam mempertahankan prinsip, dan seterusnya, maka manusia juga harus demikian. Allah berfirman, artinya, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Yang terakhir, ke-9, melanjutkan misi Rasulullah. Misi Rasulullah adalah menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Tugas yang mulia ini harus dilanjutkan oleh kaum muslimin, karena Rasul telah wafat dan Allah tidak akan mengutus lagi seorang Rasul. Meskipun demikian, menyampaikan nilai-nilai harus dengan kehati-hatian agar tidak menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dari Rasulullah. Keharusan kita melanjutkan nilai Rasul, misi Rasul ini ditegaskan oleh Rasulullah, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, dan berceritalah tentang Bani Israel, tidak ada larangan. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmizi dari Ibnu Umar. Sekian dari saya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang contoh kasus nyata implementasi akhlak terhadap Rasulullah. Sering berkembangnya di dunia hiburan, terutama di bidang musik, banyak bermunculan entertainer baru yang turut meramaikan dunia permusikan Indonesia. Namun, ada beberapa orang yang sudah lama bergelut di dunia hiburan, justru meninggalkan hingar-bingar gemerlapnya dunia untuk lebih serius mengabdi kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Lalu selanjutnya ada beberapa akhlak yang dapat diteladani dari Rasulullah SAW, di antara lain yang pertama, memuliakan yang lebih tua serta menyayangi yang kecil. Salah satu sikap mulia yang dianjurkan Rasulullah SAW terhadap umatnya adalah menghormati orang yang lebih tua serta menyayangi yang kecil. Dengan bersikap seperti ini, maka bangunan masyarakat akan semakin kokoh serta jalinan hubungan kasih sayang antara masing-masing individu di dalamnya akan semakin erat. Yang kedua, memiliki sikap amanah. Sikap amanah ini dimiliki oleh Rasulullah dan dikenal di kalangan anggotanya, kaumnya, sebelum predikat tersebut disematkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dada beliau. Melihat urgensi amanah yang sangat besar,
besar dalam kehidupan bermasyarakat, Rasulullah SAW seringkali berwasiat kepada umatnya untuk memegang teguh sikap ini. Beliau ini bahkan menggolongkan orang-orang yang tidak dapat menjaga amanah yang dipikulkan kepadanya sebagai orang yang munafik. Lalu yang ketiga, keadilan. Rasulullah adalah orang yang paling adil, paling mampu menahan diri, paling jujur perkataannya, dan paling besar amanatnya. Sebelum diangkat sebagai seorang nabi, beliau sudah dijuluki oleh masyarakat dengan sebutan Al-Amin atau orang yang terpercaya. Sebelum Islam, pada zaman jahiliyah, beliau ditunjuk sebagai pengadil. Lalu yang keempat, ketawaduan atau bersikap rendah hati. Karena kesombongan adalah salah satu sifat yang dibenci oleh Islam. Sebaliknya, sikap rendah hati adalah salah satu yang paling disukai. Nah, Rasulullah ini adalah orang yang suka merendah diri dan tidak gila hormat ataupun jabatan. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu kasih sayang. Rasulullah SAW adalah pelopor utama dalam kasih sayang dan cinta kasih. Beliau sama sekali tidak pernah mencela atau menghina orang lain, mempersatukan para sahabatnya dan tidak pernah mencela mereka. Karena kasih sayangnya yang luar biasa kepada umatnya, maka tidak sedikit para sahabatnya yang senang berdekatan dengan beliau. Beliau juga senantiasa menanyakan apa yang terjadi di antara manusia, membaguskan yang bagus dan membenarkannya. Lalu selanjutnya yang keenam yaitu berakhlak baik atau terpuji. Nah, sifat terpuji merupakan kepribadian seorang muslim. Rasulullah SAW menasihatkan kita untuk menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dalam pergaulan dengan siapapun. Rasulullah SAW pun bersabda yang artinya Allah menyayangi orang yang bersikap lapang dada atau toleran, baik ketika menjual, membeli, atau menagih sesuatu kepada orang lain. Hadis riwayat Abu Bukhari. Lalu yang ketujuh yaitu memelihara silaturahmi atau persaudaraan. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada umatnya untuk menjaga persaudaraan, sebab permasalahan sosial yang timbul itu bersumber dari perselisihan pribadi di antara individu yang menimbulkan rasa marah, dendam, dan permusuhan. Nah, dengan adanya pemeliharaan tali persaudaraan, maka semua permasalahan dapat dibicarakan dan dicari solusinya yang baik, sesuai dengan sabda beliau yang artinya muslim yang lain adalah saudara bagi masing-masing kalian. Nah, oleh karena itu berbuat baiklah untuk mereka, damaikanlah apabila ada perselisihan di antara mereka, minta tolonglah terhadap mereka dalam hal-hal yang tidak dapat kalian hadapi, serta bantulah mereka dalam menghadap hal-hal yang tidak mampu mereka atasi. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang ke-8, menunjukkan wajah berseri-seri. Islam sangat menaruh perhatian terhadap masalah pergaulan antara manusia. Islam juga menginginkan antar hubungan di antara manusia berlangsung dengan baik dan penuh rasa kasih sayang. Contohnya apabila bertemu dengan teman di perjalanan, maka menyapanya dengan sikap ramah, wajah berseri-seri, serta senyum yang merekah di bibir. Lalu selanjutnya yang ke-9 yaitu suka memaafkan. Sikap memaafkan merupakan akhlak yang terpuji. Nah, misalkan apabila orang lain yang telah menyakiti kita, jangan terlalu lama kita memendam rasa marah tersebut. Nah, maafkanlah orang yang bersalah tersebut, sebab dengan kita memberi maaf, maka Allah akan menambah kemuliaan bagi orang yang tersebut. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya tidak akan berkurang harta karena bersedekah, dan tidak akan ada seorang pun yang dizalimi kemudian memberi maaf, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan dari dirinya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu selanjutnya yang ke-10 atau yang terakhir, gemar berinfak. Nah, derajat kedermawanan yang tertinggi adalah sikap ikhtisar, yaitu tidak segan-segan berinfak kepada orang lain meskipun dirinya sendiri sebetulnya membutuhkannya. Nah, sikap ikhtisar ini dikatakan sebagai puncak kedermawanan karena biasanya yang disebut dengan kedermawanan yang sesungguhnya adalah menafkahkan harta yang tidak dibutuhkannya. Nah, hal ini tidak begitu berat dibandingkan dengan sikap menafkahkan sesuatu kepada orang lain di saat diri sendiri yang sebenarnya itu sangat membutuhkannya. Nah, di antara sabda beliau yang
berarti berusaha keraslah menghindari api neraka meski hanya didekahkan sebutir kurma. Sekian dari saya. Contoh kasus nyata implementasi akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, di sini dalam dunia hiburan yang notabene kehidupan orang-orang di dalamnya yaitu menghamburkan uang dengan gaya hidup yang hedonis di sini berarti stylish atau mengikuti zaman gitu. Contohnya di sini ada seseorang bernama Sakti. Dia merupakan personil atau gitaris dari band Sheila on Seven, di mana band tersebut terkenal pada zamannya. Dia meninggalkan bandnya untuk lebih serius menjadi muslim yang sebenarnya. Namun dia tidak serta-merta meninggalkan dunia musik yang digemarinya itu karena akan sulit tentunya. Hanya saja dia lebih sering membawakan lagu-lagu religi. Jadi di sini ketika kita ingin mencontoh akhlak terhadap Rasulullah SAW, tidak serta-merta juga kita meninggalkan sesuatu yang memang sebelumnya kita gemari. Namun, jadikanlah sesuatu yang kita gemari tadi dengan sesuatu yang lebih positif dan lebih bermanfaat. Di sini contoh kasus nyata yang selanjutnya itu ada pada bisnis, di mana jika kita berbisnis, kita harus menerapkan 3 landasan etik Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis. Di sini Muhammad SAW adalah seorang pengemban risalah ilahi sekaligus pebisnis ulung yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak. Beliau merupakan seorang pedagang profesional sehingga beliau juga termasuk orang yang terkenal jujur dan berintegritas. Sehingga sebelum diangkat menjadi nabi pun beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin, di mana Al-Amin merupakan orang yang dipercaya dari masyarakat setempat. Di sini aktivitas bisnis yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral menjadi sebuah keharusan. Kalau tidak, keuntungan melimpah yang kita dapatkan yang diraup tidak akan bertahan lama. Dan lambat laun bisnisnya akan mengalami kebangkrutan atau dalam bahasa hadisnya muflis. Di sini dalam berbisnis, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengandung unsur horor. Horor itu merupakan kecurangan, lalu ghuban yaitu penipuan, dan gisi yaitu kebohongan. Sehingga jika kita terapkan dalam contoh kasus nyata implementasi akhlaknya dalam berbisnis, misalkan si Fulan itu harus memegang 3 prinsip pokok dalam berbisnis. Yang pertama, horor, tidak melakukan kecurangan. Yang kedua, ghuban, tidak melakukan penipuan. Dan yang ketiga, gisi, itu tidak melakukan kebohongan dalam berdagang atau berbisnis tersebut. Contoh fenomena akhlak buruk terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tidak mencontoh akhlak Rasulullah. Seringkali dijumpai di sekitar kita orang-orang yang melakukan tindakan kriminal seperti korupsi, yang mana tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah, yaitu bersikap amanah. Lalu juga yang mungkin pernah kita lakukan tanpa kita sadari, seperti melawan terhadap orang tua. Melawannya ini dalam kasus orang tua yang sedang menasihati yang baik. Perilaku itu juga tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah yang selalu memuliakan orang tua. Yang kedua, tidak taat dan tidak menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Munculnya organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam dan Rasulullah, namun dalam praktek sama sekali tidak mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Justru hukumnya sama seperti perbuatan bid'ah atau mengada-ngada.
Contohnya yaitu terorisme atau melakukan bom bunuh diri dengan mengorbankan semangat mati syahid. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang akhlak kepada Rasulullah SAW. Jika ada kesalahan kata atau lainnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton hingga akhir. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.